Vindes dan teman-teman mitra di AOG TAT ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Kita akan meeting sebentar, briefing untuk pertemuan hari Rabu tanggal 5 April nanti. Kita akan masuk ke dalam BOR dan 80% pertemuan itu ada di BOR, sehingga sangat-sangat perlu untuk ketua kelompok untuk mengerti apa yang harus dikerjakan di dalam kelompoknya, yaitu kan mendengar, mempresentasikan renungan teman-teman, dan kita butuh animator. Nah, animator seperti apa yang dimaksud gitu ya? Pasti nanti ketua kelompok bingung gitu. Di sini akan dijelaskan sama Sis Eni, gitu ya. Mari Sis Eni. Kita mulai doa dulu, Kak. Oh iya. Baik Sis Eni. Bisa. Ya teman-teman, mari kita arahkan hati tertuju hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, syukur kami haturkan kehadirat-Mu bahwasanya malam hari ini kami bisa berkumpul di dalam Zoom ini. Bahwasanya kami semua Kau panggil Tuhan untuk suatu misi khusus, ingin mendalami bagaimana menjadi animator yang baik pada saat pelaksanaan BOR pada pertemuan Zoom besok hari Rabu. Kiranya urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa mengosongkan diri, kami bisa membuka hati dan pikiran kami, agar tetap terpusat pada materi hari ini dan membawa banyak manfaat, sehingga pada hari Kamis, hari Rabu besok bisa berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu. Dan kiranya ya Tuhan kami serahkan untuk penyelenggaraan acara malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Semoga Engkau yang memimpin, semoga Engkau yang berkehendak, dan buatlah berhasil di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang tak sempurna ini kami serahkan lewat pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup berkuasa sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Sis Eni. Silakan waktunya. Terima kasih Kak Nina. Teman-teman, selamat malam. Saya Eni diminta oleh Kak Vindes dan Kak Nina untuk membantu menerangkan kepada teman-teman ketua kelompok di sini yang nantinya pada hari itu akan bertugas sebagai animator. Saya share screen dulu ya teman-teman ya. Apakah sudah terlihat? Ya Bu, jelas. Terlihat. Ya. Sudah. Mohon izin ya Kak Vindes, Kak Nina. Ya. Jadi teman-teman nanti pada saat kita mungkin waktunya 75 menit ya Kak ya. Ada pembagian waktunya kan Sis Eni? Ya, kita udah buat itu kan. Ya, 75 menit. Jadi 60 menit itu adalah acara untuk pendalaman kitab sucinya, dan 15 menit terakhir itu dipergunakan untuk evaluasi bersama. Biasanya nanti fasilitator yang mengevaluasi di dalam BOR itu. Kemudian kita bagi untuk TAT menjadi 3 tahap atau 9 langkah. Jadi di sini nanti kita bagi tugas untuk per kelompok. Ketua kelompok itu menjadi animator di pertemuan Rabu besok. Nah, tugasnya animator ini apa ya? Kita bisa lihat tugasnya adalah menjaga waktu, mampu mengarahkan, jadi boleh mengingatkan apabila ada teman yang lupa akan tahapan atau metodenya. Nah, nanti animator di sini memilih 3 orang lainnya untuk menjadi lektor di 3 tahap. Lektor di bagian teks, lektor di bagian amanat, dan lektor di bagian tanggapan.
Sebetulnya untuk bagian tanggapan itu bisa kita baca bersama-sama. Tetapi kalau kita dengan sistem kalau kita semua membuka mic tentunya akan gaduh dan suaranya tidak bisa bersama-sama. Jadi kita sepakati saja untuk di tanggapan baca kitab sucinya tetap satu orang lektor. Jadi nanti kita perlu satu orang animator dan 3 orang lektor. Baik teman-teman, kita mulai ya. Jadi pada saat kita masuk BOR, paling kita hanya 5 menit untuk menunggu teman-teman yang lain semua masuk. Kalau belum pada masuk semua, kita sebaiknya langsung mulai saja. Jadi tugas animator di sini nanti membuka acara. Jadi pertama, animator mengingatkan kembali peraturan doa secara Katolik. Kemudian urutan tahapannya, satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Kemudian penggunaan kata saya dalam refleksi. Refleksinya saat ini, bukan masa lalu. Kemudian waktu yang disepakati. Dan sharing tidak untuk diperdebatkan. Waktu yang disepakati adalah total setelah kita masuk BOR 75 menit dengan pembagian 60 menit di 3 tahap ini dan 15 menit dievaluasi bersama. Nah, di bagian teks ini sekitar teman-teman bisa catat ya, di bagian tahap pertama teks ini kita nanti waktunya 5 menit saja. Karena kita kan sudah bikin renungan sebelumnya, jadi bukan merupakan pendalaman kitab suci yang secara offline di mana perikop itu baru dibagikan saat itu. Jadi kita kan sudah tahu 1 minggu ini. Jadi 5 menit saja. Kemudian di bagian tahap kedua amanat ini 40 menit, ini yang terlama. Karena nanti kita akan mengemukakan masing-masing arti kata secara umum yang KBBI, secara teks dan pribadi. Jadi itu 40 menit. Nanti 40 menit ini kita bagi. Yang mengerjakan tugas itu berapa orang? Misalnya 5 orang. Nah, 5 orang ini 40 dibagi 5, jadi masing-masing sekitar 7-8 menit saja. Jadi nanti animator menjaga waktunya. Kalau udah 8 menit, ya mohon maaf, waktu habis. Jadi terus bergiliran yang lain. Jadi animator di saat awal juga menentukan urutan dari siapa-siapa yang akan membaca di masing-masing tahapan. Nomor 1 si A, nomor 2 si B, nomor 3 si C, nomor 3 D, nomor 4 E. Itu sudah diatur, jadi nanti tertib. Kemudian di tahapan ketiga, ini kita ada waktu 15 menit untuk tanggapan berupa doa. Tanggapan berupa doa di sini bentuknya seperti doa syafaat. Jadi masing-masing satu orang berdoa tanpa tanda salib, terus diikuti yang lain tanpa tanda salib, seperti doa umat kalau kita di persekutuan doa atau di gereja ya teman-teman ya. Jadi kemudian kalau sudah tahapan 3 ini selesai, itu baru animator menutup dengan kalau waktunya masih ya Bapa kami, tapi kalau waktunya sudah mepet hanya dengan kemuliaan saja, kemudian atas nama Bapa. Oh ya teman-teman, tadi saya balik ke bagian teks ini yang pertama. Mungkin saya ulangi secara lebih detail lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masuk ke tahap pertama yang teks. Pertama kali untuk animator itu mengucapkan salam pembuka. Kemudian berdoa secara Katolik, doa pembukaan atas nama Bapa Pembuka di sini, kemudian berdoa Katolik untuk pembukaan, kemudian memulai urutan tahapan. Jadi mempersilahkan satu orang membaca dan yang lain mendengarkan. Jadi yang lain benar-benar mendengarkan dengan membuka kamera dan menatap kameranya. Jadi tidak ada yang kemudian nanti baca sendiri-sendiri. Nah, setelah selesai baru mempersilahkan untuk teman-teman yang lain untuk membaca dalam hening. Dalam hening sebentar saja karena kan sebetulnya kita sudah membaca berulang-ulang sebelumnya. Kemudian baru pada sharing kata animator mempersilahkan teman-temannya untuk mengutarakan kata pilihannya sesuai urutannya.
dari 1A, si nomor 2, B, dan sebagainya sampai selesai. Kemudian animator mengarahkan kembali tahapan menjadi tahapan amanat, di mana menunjuk satu orang yang lain yang sudah dipersiapkan untuk menjadi lektor di bacaan urutan amanat, lektor kedua. Pada saat satu orang itu membaca, yang lain tetap mendengarkan secara seksama sambil membuka video dan tidak membaca dari kitab suci masing-masing. Kemudian masuk tahap hening sebentar, dan kemudian masuk ke sharing arti kata. Sharing arti kata di sini panjang ya teman-teman, jadi meliputi arti kata secara umum atau KBBI, secara teks dari kata yang dipilih, dan sharing kata yang dipilih secara pribadi, yang itu tadi memakan waktu 40 menit. Dibutuhkan kejelian dari animator untuk melihat waktunya sehingga tidak berlebihan di sini. Kemudian setelah semua selesai, di tahap kedua kita menuju ke tahap ketiga yaitu tanggapan, di mana lektor ketiga membaca kembali perikop yang sama dan yang lain mendengarkan dengan seksama. Kemudian tahap hening, di mana semua peserta membaca kitab suci kembali di dalam hati untuk menanggapi firman Tuhan dalam doa. Kemudian dipersilahkan untuk ke sharing doa teman-temannya sesuai urutan tanpa membuat tanda salib. Secara berurutan sampai selesai, kemudian animator menutupnya dengan kemuliaan dan menutup dengan tanda salib di akhir dari pertemuan ini. Dan setelah semua selesai, masih ada waktu sisa, sebetulnya masih ada 15 menit, tapi kalau ada molor-molor mungkin nanti hanya tinggal 5 sampai 10 menit. Nanti itu evaluasi oleh PAS, di mana nanti PAS tentunya kan membuat renungannya masing-masing, dan di situ PAS menerangkan, dan kemudian bagi teman-teman yang mau revisi, bisa merevisi kembali untuk renungannya. Ya, terima kasih teman-teman. Dan juga untuk Pak Pindes, ada pertanyaan, monggo. Ya, terima kasih Sis Eni. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan dalam penjelasan dari Sis Eni? Sis Eni mau tanya, boleh? Ya, monggo, Sis Lili. Nah, Sis Eni itu yang jadi animator nanti ketua kelompok menunjuk salah satu atau ketua kelompoknya yang jadi animator? Gini, pertama kali adalah ketua kelompok yang saat ini menjadi ketua kelompok untuk menjadi animator di pertemuan pertama ini. Sedangkan nanti pertemuan yang minggu berikutnya lagi, yang hari Rabu berikutnya, animator bisa bergantian dengan yang lain memberi kesempatan, tetapi untuk animator kedua kan dia sudah melihat tahapan yang betul pada saat TAT di hari Rabu besok gitu, Sis Lili. Oh iya, makasih Sis Eni. Terus kemudian itu bacaannya nanti ini dari bacaan yang sudah kita buat itu ya, dari Matius 3 ayat 1 sampai 6 ya? Markus 3. Atau Ayat 1 Markus ya. Markus 3 ya? Ya, Markus 3. Terus kemudian kan itu nanti yang dibahas berarti kan yang sudah membuat tugas itu kan berarti mereka sudah menentukan kata pilihannya mereka, arti kata. Itu yang dibahas nanti ya Sis Eni? Ya, jadi mereka nggak bahas dulu, nanti yang pilihan kata langsung misalnya, ya monggo, misalnya Sis Vivi. Terus Sis Vivi, ya pilihan kata saya mengulurkan, dan ulurkanlah dari ayat 5. Terus monggo langsung Bro Tony, pilihan saya, kata saya adalah menyelamatkan dari ayat ini. Terus monggo Sis Vivi, nah gitu. Jadi animator mempersilahkan. Tapi sebetulnya kalau mereka sudah hafal, nanti untuk tahap yang kedua, mereka bisa sendiri. Oh gitu. Berarti kayak istilahnya kayak mengulangkan waktu itu hari kami kan waktu pas hari Senin yang lalu kan sudah ditanya sama Sis Linda. Di Linda kan tanya kamu apa itu namanya arti katanya apa, kita sudah kasih tahu masing-masing, terus sudah dibuat dalam tugas, berarti itu yang dibahas lagi ya Sis Eni ya? Karena kemungkinan Ya.
ada yang berubah kan sis, mungkin saat Ya, ada yang berubah. Berarti yang sudah berubah itu ya, maksudnya yang nanti ditanya lagi mereka gimana gitu ya. ini kan praktek untuk pendampingan yang sebetulnya kita masih simulasi ya. Nantinya diharapkan kalau kita Mm-mm. pertemuan pendalaman kitab suci secara offline, nah kita bisa menjadi fasilitator atau animator seperti ini sis. Gitu. Oh, gitu. Ha-ah. Hmm. Terus apa lagi ya? Oh iya, itu tadi 3 orang lektor berarti masing-masing eh, kami harus mencari misalnya untuk yang di teks 1 orang, yang di amanat 1 orang, tanggapan 1 orang, atau bisa 1 orang untuk teks amanat dan tanggapan. Bukan, sis. Jadi lektor itu membaca ini Markus 3 ayat 1 sampai 6. Jadi nanti 3 kali Mm-mm. baca ini. Oh, berarti 3 orang gitu ya, dipilih 3 orang gitu ya. Ya, Ya, Oh pilih iya. mungkin Oke. saya boleh tambahkan Sis Eni. ya. Jadi teman-teman untuk ketua kelompok, kita nih umpamanya seperti simulasi sekarang. Ada 10 kelompok, satu kelompok ini ada 10 orang di sini ya. Nah, mereka itu belum tentu buat semua. Pasti ada yang nggak buat ya, tapi ikut bergabung. Dan kita tidak boleh apa ya, eh, kayak kayak menyinggung atau mereka nggak buat terus kita abaikan ya, tidak juga gitu ya. Tapi baiknya kalau dia nggak membuat ya kita suruh dia membaca gitu ya. Yang lain teman-temannya atau yang nggak membuat mencatat nih si A ambil arti katanya apa, si B apa. Di situ udah ditanya, CCTV sudah membuat renungan, sudah selesai. Yang isi ini, Brotoni sudah selesai, sudah. Terus umpamanya CCTV dari Banjarmasin sudah membuat, belum selesai gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, kita udah tahu nih, dia nanti akan yang membaca perikop. Seperti yang tadi Sis Eni ngomong kan, mendengar. Jadi perikop pertama lektor pertama membaca, semua harus mendengar. Jadi seperti Lukas 8 ayat 13, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi ini berlatih untuk mereka benar-benar mendengar gitu ya. Itu juga. Terus tidak tidak harus dipaksain harus membuat, tidak menjadi soal kalau dia tidak membuat gitu ya. Kita bilang minggu depan mencoba ya gitu. Terus lalu yang berikutnya lagi, kita tuh seperti animator tuh seperti kayak pemimpin dalam ibadat sabda di lingkungan. Ya, Bapak ini doa umatnya, ini tugas ini gitu ya. Seperti gitu lah. Cuman istilahnya namanya animator di sini. Jadi kita ikutin aja ini istilahnya animator, tapi kayaknya mirip seperti ibadah sabda di lingkungan. Gitu ya sistemnya ya. Ya, jadi nanti yang mendapat kesempatan untuk mengemukakan arti kata secara umum teks pribadi dan juga untuk tanggapan doanya itu yang benar-benar membuat, bukan misalnya ada yang pinter bikin renungan ya, dia nggak bikin, saya mau langsung aja dengar teman-teman kayaknya saya bisa deh, tapi enggak, karena memang di sini dibutuhkan untuk kesetiaan juga, jadi bukan yang nggak membuat terus langsung mau urun rebus lah itu enggak. Tapi makan waktu lama nggak dapat apa-apa temennya juga. Cuma kita sampaikannya dengan cara oh yang next membuat ya. Jadi kalau memang untuk seperti ini acara pendalaman kitab suci kan diperlukan untuk keaktifan. Jadi nggak hanya keaktifan pada saat kita ketemunya aja, tapi untuk kesetiaan untuk kita membuat gitu teman-teman. Sis Atau Eni, Ada ya saya tanya lagi ini ya. Ini ini saya masih bingung tanggapan berupa doa seperti doa umat itu maksudnya doa yang nanti mereka bacakan gitu terus ditanggapin maksudnya gimana ya? ini oh misalnya, oh ya, Sis Eni,
Terus saya gini, ya Bapak, terima kasih atas firman-Mu, bla 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 bla, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Udah, terus nanti monggo Kak Nina, terus Kak Nina, Tuhan yang Maha Baik, Doa. seperti doa umat gitu. Jadi enggak Oh, ya, Sis Eni, terus atas nama Bapak Putra, terus nanti doa, terus tutup, terus Kak Nina, terus atas nama Bapak lagi, enggak gitu, gitu. Jadi mm. doanya. Jadi Tapi tidak itu, tanda salib berkali-kali. oh Ya, iya. Terus kalau misalnya itu tanggapannya bukan maksudnya menanggapi dari doa-doa yang dari Markus 3:16 itu ya, atau bagaimana ini? ini kan tanggapan dari apa yang Hmm. kita ambil. Kalau saya tentang mengulurkan doa dari sharing doa pribadi saya juga tentang mengulurkan tadi. Ya, tanggapan. Ya, 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 ngerti, Tanggapan ngerti, itu ngerti. doanya. Nah, ini Hmm, intipnya nih intip-intipnya. intip-intipnya. Kan ketentuannya 3 halaman ya sis, jadi ini persis 3 halaman. Dan 3 halaman ini sudah termasuk kolometris gini. Nah ini. Oh, ya, 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 ngerti, ngerti. Nah, sebetulnya kalau semua udah mengerjakan, kita mau simulasi sebentar juga bisa, tapi kelamaan. Atau udah jelas, jadi besok udah langsung gas aja nyoba. Sis Nah, Eni, ya, ya, selamat malam. Kak Malam sis. Nides, teman-teman semua. Ini Sis Eni karena mau tanya, kan tadi katanya untuk kita masuk ke dalam tahapan teks amanat dan tanggapan itu kan 60 menit ya. Mm-mm. Sementara tadi di tahap 2 aja kita udah perlu waktu sekitar 40 menit. Jadi sisanya berarti kita tahap satunya 10 menit, tahap 3-nya 10 menit atau tergantung nanti mengalir aja dulu atau gimana? Ya, nggak mengalir aja, jadi udah ditentukan. Kalau tahap satunya hanya 5 menit sis, karena kan cuma gini. Sekarang setelah dibaca oleh satu lektor, kemudian habis itu kita semua kan membaca sendiri-sendiri hening, ya itu sebentar aja sis untuk menyikat waktu. Kemudian ya kita mulai untuk sharingkan kata yang dipilih. Terus si Sirna bilang, ya misalnya Sis Ria, monggo. Terus udah, saya memilih menyembuhkan dari ayat 4. Terus langsung si Sirna bilang lagi, untuk Bu April, monggo, sesuai urutannya. Terus nanti Bu Marcel, kemudian Pak Bambang. Nah, yang garap kan cuma 5. Sedangkan si Sirna mau menempatkan diri di mana? Misalnya si Sirna pertama ya, saya memilih kata misalnya menyembuhkan dari ayat ini. Mari Sis Ria, katanya. Udah berlima kan ini cuma cepet ini 5 menit aja. Kemudian mari kita masuk ke tahap 2 amanat. Lektor misalnya Kak Ria, monggo untuk membacakan perikopnya. Dia membaca, yang lain mendengarkan. Kemudian nanti Artinya animator itu yang menunjuk siapa berikutnya gitu ya, yang akan ditanya gitu ya, Sis Eni ya. ya, Jadi animator yang menunjuk. Habis ini siapa, habis ini siapa. Itu tugasnya animator. jadi giring acaranya supaya nggak melebar dan supaya tertib urutannya gitu, nggak berebut dan sebagainya gitu sis. Oke, Kemudian berarti tahap 2 yang paling lama. Tahap 2 ini kan nanti misalnya si Sirna mempersilahkan dirinya sendiri. Ya saya nomor 1 dulu ya. Eh, Arti kata ulur dari KBBI. Ya ini yang dibacakan adalah yang dipakai saja di dalam perikop, yang lain-lain enggak. Kemudian poin untuk arti teks kalau ada, kan biasanya ada pertanyaan tapi kita nggak ambil banyak-banyak. Misalnya saya ambil 2 aja yang penting karena tentang mengulurkan yang pas ini. Kemudian arti dalam teks. Dalam teks diceritakan, nah ini kan cuma sedikit ini si Sirna. Nah, kemudian arti secara pribadi. Pribadi ini ada arti mengulurkan itu secara umum yang sesuai dengan perikop, ada benang merah dengan perikop, mohon kemudian maaf ini suaranya kecil ya, Sis Eni. kecil. Iya, Sis Eni meredup. Halo, ini masih meredup. Ah, tadi Iya, tadi sedang sih. meredup. Tadi lebih besar. Tadi sih lebih besar, Sis. Iya, Ini sekarang Di awal. oh agak padahal kecil ya. Oke.
nggak tak apa-apain ya. Nah, ini oke sih, deket. Oh ya. Nah, terus nanti yang di tahap kedua ini, karena ini sharingnya seperti saya ini kan banyak. Memang 3 halaman ini sebetulnya poinnya kan malah di sharing pribadinya ini, cuman bukan pribadi yang langsung pribadi cerita, tetapi arti kata mengulurkan ini dihubungkan dengan perikopnya dan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin aku lakukan, ini kan ada di sini. Nah, kemudian ini baru ke arah sharing yang sesungguhnya yang relevan ini. Gini, Sis. Ini harus cepat. Nanti kalau nggak selesai ya di-cut ini. Jadi kalau belum selesai pun kita cut untuk nanti masuk ke dalam tahap 3 itu langsung dia ada doa gitu ya, sharing doa ya Sis Eni. Ya, langsung sharing. Betul. Baik, terus ini Sis Eni kan kalau misalnya yang kita anggota kita ada 9 pas 10 ya itu ya, karena lupa termasuk Herna. Ya, yang ngerjain Jadi 5 orang. 5 orang yang ngerjain ya. Jadi sisanya kalau kita kasih tugas lektor nggak apa-apa ya? Malah yang Nggak lektor. apa. Oke. Sama Tapi mencatat sih. selama sorry Kak Nina ya. Heeh. Mencatat. Ada yang bisa juga mencatat. Iya. Terus selama mereka membaca, apakah kita share screen atau kita sama sekali nggak usah share screen gitu? Kemarin sih waktu Nggak kita perlu. Nggak perlu ya. Mendengar aja. Cuman Mendengar ya. mau share screen nggak Karena apa-apa. Ya iya sih, tapi nanti semua baca ya. mendengar saja. Yang lain mendengar, jadi yang membaca lektor dia nanti pakai kitab sucinya, Sis. Oh ya, oke. Sip. Terus tadi Herna mau nanya apa ya, kok lupa. Nanti deh kalau teringat lagi. Monggo yang Thank lain. you, Sis Eni. Ya, Sebenarnya ketua kelompok itu sudah punya bisa melihat di Google Drive siapa yang membuat, udah bisa membaca dulu sih sebenarnya kan. Sudah bisa oh ini udah membuat gitu. Jadi ini yang nanti akan saya panggil. Sudah bisa gitu. Jadi si Sirna bikin aja sama brosis yang lain yang jadi ketua kelompok untuk menentukan siapa orangnya. Cuman nanti kendalanya kalau yang bersangkutan belum masuk itu loh, ya kan? Jadi kalau untuk lektornya nanti dipilih di dalam bor aja, karena kita nggak tahu yang nggak bikin renungan tapi masuk itu siapa, gitu. Iya, ya. Oke, Sis Eni. Ya, sama-sama. Thank you. Monggo yang lain. Saya mau bertanya, kalau pas untuk yang share di Google Drive itu ditunggu sampai hari apa ya Kak Nina? Kalau sekarang kan, kalau kita share sekarang kan nanti takutnya yang belum buat nyontek kan. Jadi kalau enaknya di share ke Google Drive Rabu pagi aja ya? Itu Boleh. kan semua bisa baca, Sis. Hah? Nggak apa-apa? Nggak Iya. apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tunggu dievaluasi dulu ya, baru di-share ya berarti ya? Nggak usah, udah yang Sambil belajar juga kan ya. Lihat yang lain. Apa tunggu dievaluasi dulu ya, biar bagus kan. Oh ini yang sudah dievaluasi nih kayak gini. Loh, ini bukan bagus dan nggak bagusnya loh. Ya. Jangan salah loh. Gimana jadinya? Tetap langsung di-share gitu kan? Jadi kalau tempatku gini, ada renungannya kumpulin, saya biasanya evaluasi. Nanti ada yang rajin tuh kayak si Zerna, si Sria, Bu April tuh rajin sampai 2-3 kali bikin tuh. Ya udah nanti tak upload lagi revisi pertama. Nanti memperbaiki lagi revisi kedua gitu. Jadi banyak sekali di Google Drive itu. Dan yang lain yang memang benar-benar nggak bisa ya malah supaya lihat dari situ. Cuman ya itu yang punya saya yang untuk contoh ini belum saya share kecuali besok sudah baru saya share ini ke kelompok saya yang punya saya ini. Jadi masing-masing fasnya ya kalau jadi fas ngajari kan ya tentunya bikin gitu loh teman-teman. Kalau menurut saya gitu. Nah ini sebetulnya ini mau saya share lagi nih Zerna. Jadi setelah kita mengerjakan dan saya membagikan juga teks
amanat tanggapan ini dari Markus. Nah, ada beberapa poin tips yang perlu diperhatikan gitu. Jadi membiarkan diri kita untuk diproses Tuhan lewat bacaan kitab suci. Jadi nggak memikirkan ingin membuat renungan yang bagus atau kata pilihan, wah kata pilihan ini nanti aku bisa bikin jadi renungan yang bagus. Enggak. Tapi kata yang memang cocok pada diri saya untuk memang saya benar-benar mengalami dan saya bisa merenungkannya dan bisa menjawab apa yang dimau Tuhan, apa yang pengalaman imanku, pertumbuhan diriku, apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini besok saya bagi bisa ini, sister sama bro. Ya. Sis Sirna akan tanya apa lagi tadi Sis Sirna? Monggo. Iya, Sis ini untuk yang bagian tahap kedua amanat yang mengartikan kata secara teks ya. Itu saya nantinya para peserta kita ini nih, teman-teman peserta nih akan mempresentasikan apa adanya seperti yang mereka buat kan. Ya. Nanti baru setelah selesai itu semua, baru akan dievaluasi oleh oleh Sis Eni gitu ya. Kalau evaluasinya kan sudah saya berikan masing-masing di renungannya. Jadi mungkin secara garis besar aja kelebihannya apa, kekurangannya apa secara garis besar tapi tidak menyebut nama. Kemudian nanti saya juga kalau ada waktu membacakan dari renungan saya, kalau enggak silahkan baca dari Google Drive. Kemudian nanti mungkin yang saya terangkan adalah poin-poin yang perlu diperhatikan itu, Bu Sirna. Tentunya para fas yang lain punya cara sendiri, mungkin berbeda ya. Oke, baiklah. Sebenarnya saya masih agak meraba-raba ya bagian yang arti kata secara teks itu apakah memang kalau menurut arahan dari Sis Eni ini kan sebenarnya kita mengambil dua ya dari kata pilihan yang sudah kita ambil, terus kita mengartikan kata itu dari teks itu kan nggak lari ya. Jadi terus dibikin seperti kayak diplotkan seperti narasi gitu ya. Ya, Atau renungan, Sirna. gimana? Sisa ini suaranya kecil di tempat saya. Oh ya, ini udah dengar belum? Nah, ini lebih Dikit lagi. Oh, harus deket ya. Jadi kalau namanya renungan bukan berupa tanya jawab. Tanya jawab itu dipergunakan untuk kita bantuan aja, Si Sirna. Nah, seperti ini kan yang Si Sirna tanyakan. Ini kan ada pertanyaan tapi cuma 2 aja. ya. Yang disertakan di sini adalah pertanyaan yang benar-benar menyangkut dari kata yang kita pilih. Kalau saya pilih mengulurkan ya ini mengulurkan di sini. Sedangkan untuk kata-kata lain peristiwanya di mana atau Yesus berkata apa gitu itu bisa untuk bahan pembantu kita membuat arti kata di dalam teks ini, tetapi tidak berupa pertanyaan panjang di sini kemudian jawab, pertanyaan panjang jawab. Karena kalau berupa seperti itu, satu menghabiskan tempat, tentunya menghabiskan untuk bagian kita refleksi di secara pribadi. Dan tentunya pada saat kita menyatakan renungan kita, misalnya kita ada di pendalaman kitab suci, kita ada pertanyaan, siapa yang begini? Kemudian ada jawaban, kemudian bagaimana? Nah, kan itu kurang enak. Jadi kalau namanya permenungan, apa yang kita renungkan, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita rangkum menjadi satu cerita atau narasi gitu, Sis. Oh, ya, ya. Ya, Oke, aku sudah mulai nangkep. ya, untuk bantuan aja, karena aku dulu juga salah seperti itu. Saya bikin pertanyaan banyak kayak si Sirna. Pada saat UAS, kan gini, saya tanya sama pasnya, lah gimana bisa mau banyak sharingnya? Lah wong ini aja sudah penuh. Terus pasnya bilang, lah sis ini pertanyaan ditulis semua. Lah harusnya gimana? Coba dirangkum menjadi satu narasi yang memang itu nggak keluar jalur dari perikopnya gitu, sis. Oh. Ya. Oke, baik. Ya, sudah mulai ada gambaran lebih jelas dan lebih Saya 2 kali ngerjakan, ngeh. belum mudeng kok. Ngerjakan ketiga baru paham. Jadi sama kok, sama-sama proses belajarnya. Nggak langsung tahu. Kak Nina juga ya, Kak ya? Iya benar. Lihat di halaman pertama, Sis Eni. Ya, gimana? Ini? Ya.
Ini kolometris ya. Ya, ini yang sudah contoh yang betul itu. Jadi kalau Ya. yang belum betul biasanya saya kasih evaluasi di bawahnya, yang salah gimana, yang betul gimana. Nah, nanti ini kalau pilih kata apa? Mengulurkan atau menyembuhkan. Kalau mengulurkan ya di ayat 5, menyembuhkan di ayat 4 harus disebutkan. Ini Pak Handoyo nggak ikut masuk ya? Iya. Ya, Pak Handoyo itu kan pas, nggak apa-apa. Yang penting ketua kelompoknya. Aduh. Oposis. Aduh. Soalnya kelompok-kelompok saya ini agak pasif loh. Yang dari kemarin tuh cuma 1 orang aja. Oh ya. Di Sama kelompok Pak Bud itu, sama Pak Bud. Yang lainnya nggak bersuara. Maksudnya ya cuma sekilas dikit-dikit aja gitu, tapi nggak involve gitu loh sama yang lain-lain gitu. Ya nanti yang saya sharekan di grup PIC itu bisa di-sharekan juga sih. Kalau ini Ya. besok, ini baru besok di launchingnya ini. Engkau pada nirun kabeh gini. Kalau seandainya besok itu waktunya nggak sampai 75 menit selesai, terus kita ngapain? Ya tanggung jawab pasnya ngisi. Hah? Pasnya ngisi dong. Nah, kalau Pak Handoyo? Ya bisa. Pak Handoyo nanti kan pasti datang. Tapi Pak Handoyo sudah siap ya pasti ya sama renungannya ya, hasil. Ya, Atau gini, pasti ya. Bisa nanti khawatir diingatkan. sih. Karena kelompok 1 besok kan tidak masuk BOR. Jadi Oh iya. keluar BOR dari kelompok 3 itu bisa mendengarkan yang di kelompok 1. Aku jaga gawang. Iya, iya betul. Kayak kemarin. Ya. Ada lagi? Boleh tanya? Kalau Maaf tadi saya terlambat masuk. Ini nanti berarti untuk yang sharing tugasnya itu dari pertama sampai terakhir, atau misalnya arti dalam teks menyebutkan satu-satu peserta dulu, terus baru arti dalam selanjutnya, terus satu-satu peserta, atau satu tugas dibacakan langsung? Enggak. Jadi di sini kita bisa lihat kalau saya ngerjakannya saya kasih angka 1. Berarti tahapan pertama. Nanti kita masing-masing membicarakan hanya ini aja di tahapan pertama. Kemudian di tahapan kedua, ini ada 3 arti. Jadi langsung masing-masing peserta, arti kata ulur menurut KBBI adalah, nah ini kita cantumkan yang ini aja. Sebentar, HP saya mau habis. Ya, maaf ya. Jadi nanti kalau yang di tahap kedua, artinya dari KBBI, kemudian secara cepat nanti dari arti kata apa ulur dari dalam teks, dia ini baca, kemudian nanti arti secara pribadi, ini yang kedua, ini sis. Kemudian udah nanti ditutup, masuk ke tahap 3. Mulai dari lektor lagi membacakan perikop, kemudian hening, kita baca perikop sendiri-sendiri, kemudian langkah ketiga adalah masing-masing itu nanti doa satu persatu. Tetapi doanya ya langsung, ya Bapak, kemudian amin, terus kemudian misalnya si Sirna nanti doa, kemudian nanti Sis Evi doa, yang terakhir animatornya menutup dengan kemuliaan, kemudian tutup dengan atas nama Bapa. Jadi atas nama Bapaknya hanya 2 kali, di awal dan di akhir. Di awal juga animator yang memimpin atas nama Bapa dengan doa pembukaan, dan terakhir ditutup oleh animator dengan kemuliaan dan atas nama Bapa. Gitu sis. Oh ya, berarti bertahap ya? Ya, bertahap. Iya, makasih. Sama-sama. Sis Eni mau tanya lagi. Ya, monggo. Itu yang tahapan yang doa yang terakhir itu kan bagi yang sudah buat, mereka akan siapkan doanya itu. Nah, bagi yang nanti kalau misalnya bagi yang tidak membuat, berarti dihimbau apa yang didapat dari permenungan yang sudah di-sharingkan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi mereka diharap doa spontan atau nggak harus doa mereka? Kalau misalnya yang nggak buat.
Ya, jadi tanpa menyinggung mereka, jadi memberi satu pengertian kalau memang untuk proses TAT itu kan diharapkan untuk kesetiaan dalam berproses merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Tentunya kalau mereka nggak mengerjakan renungan ini kan berarti tidak ada pesan Tuhan yang mereka dapat di situ. Dan tentunya mereka nggak bisa menanggapi. Kalau Ya. mereka ingin berdoa menanggapi itu lucu, berarti bukan pesan Tuhan juga. Jadi yang nggak membuat, jadi mereka nggak bisa berpartisipasi di sini untuk men-sharingkan tahap 1, 2, 3, tetapi bisa mereka berpartisipasi menjadi lektor saja. Lektor ke-1, lektor kedua, lektor ketiga gitu. Tapi dalam sharing doa yang nggak bisa, dalam arti teks juga nggak bisa, jadi mereka mau langsung bicara. Nah, nanti itu ngelantur, nggak ada isinya juga. Mungkin ditambah doa pertama boleh kali ya, Sis. Tapi nggak bisa doa penutup. Doa pertama, ya biasanya animator, tapi kalau mau variasi itu diserahkan orang lain juga bisa. Bisa. Sis Eni, Ya, Sis tapi Lili. kalau misalnya lagi doa gitu ya, terus mereka tiba-tiba nyelonong doa juga gimana? Makanya di awal ini kan ada rules yang harus dibacakan oleh animator. Ini saya bagikan lagi. Nah, ini jadi tata caranya ya. Pada saat pertama kali, langkah pertama ini kita masuk ya, animator atau fasilitator mengucapkan salam pembuka, mengingatkan kembali peraturan. Kan selain doa secara Katolik, kemudian urutan tahapannya nanti dibacakan ini, satu orang membaca, yang lain mendengarkan, penggunaan kata saya dalam refleksi. Refleksi saat ini bukan masa lalu, waktu yang disepakati adalah tahap pertama 5 menit, tahap kedua amanat itu 40 menit, karena kita ada 5 orang, jadi masing-masing nanti 7 menit ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti di langkah tanggapan adalah 10 menit gitu. Jadi karena kita terbatas ada waktu juga, jadi yang mendapat giliran untuk mempresentasikan permenungannya adalah mereka yang sudah mengumpulkan tugas gitu. Jadi yang mohon maaf untuk yang tidak mengerjakan tugas, enggak apa-apa, kita sama-sama belajar, mendengarkan, dan nanti di minggu berikutnya bisa membuat tugasnya dan kita saling bergantian lagi. Tambah banyak yang mengerjakan, tambah banyak kita berdiskusi, akan tambah banyak berkat. Terus Oh, oh iya, makasih Sis Eni. sama-sama. Sis Eni, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya mereka belum buat kan, nanti selesai kita pertemuan itu mereka akan menyusulkan gitu ya. Bisa, boleh, itu boleh. Boleh. Boleh Oke, banget. sip. Thank you. Nanti animatornya bisa yang tergerak untuk membuat renungan ini kembali, bisa menyerahkannya, nanti akan dievaluasi. Sekaligus berarti PR-nya 2 untuk yang minggu depan juga. Oh Ya, ya, doa Sis Eni kalau doa penutup itu oleh animator nggak perlu doa yang ini lagi langsung kemuliaan aja ya? kalau waktunya masih, misalnya pesertanya cuma 3 orang atau 2 orang, kan waktunya berlebih tuh seperti Titi tadi bilang. Nah, itu boleh doa penutupnya ada Bapak kami. Nah, kita satukan Oh, doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Misalnya Bapa kami, terus sudah tutup atas nama Bapa. habis itu kita ditarik ke main room ya, kan? Belum, nanti Oh masih belum. waktu fasilitatornya kan ini mengevaluasi. Oh iya iya benar-benar. Oke oke. Thank Makanya you. ya sama-sama 75 menit waktu bor itu misalnya 5 menit itu untuk yang telat-telat, kemudian 60 menit untuk proses TAT-nya 3 tahap ini, dan 10 sampai 15 menit itu untuk evaluasi dari fasilitatornya. Gitu, teman-teman. Ya, masih ada lagi teman-teman? Nanti ini saya bagikan ya. Tadi udah saya bagikan, Ding, di kelompok ketua kelompok ya.
Sudah Ya, sudah ada. ada Sis Eni, Sudah sudah ada. ada. Nanti Thank bisa you, Sis Eni. ya sama-sama bisa di print, jadi nanti dipelajari dan pada saat menjadi animator ya bisa ini ditaruh di sebelahnya gitu teman-teman. Oke, siap. Ada contekan. Ore, ini paling disenangi. Ya, Sis Herna. Oh, apalagi kita ini kan, aduh kayak bayi baru merajar merangkak dong. Nanti kalau salah kan pokoknya ada fast, Sis Lili. Kita nggak usah takut. Iya, Ini pasnya Lalu lemparin dipeluin. ke vas biasa aja. aja. Tenang aja. Kalau ada kurang-kurang kan pasnya udah mulai peluitnya keluar kan. Oh iya, Gitu ini ya Sis Eni ya. pesan sponsor ya. Nanti untuk kenapa ada ketua kelompok di sini. Dan ketua kelompoknya memang kan orang-orang pilihan. Sebetulnya ada udang di balik batunya. Jadi para ketua kelompok ini diharapkan fasilitator untuk tahap berikutnya. Ya. Jadi Wala-wala. pasnya banyak. Jangan Karena terlalu kurang. cepet Sis Eni. Kayaknya belum ini apa? Ilmunya belum nyampe ke sana. Tapi nanti Yang hasilnya penting seru loh, Sis. Karena kita tuh juga langsung gitu loh. Sama, latihannya ya ini, perikop-perikop ini langsung terus terjun ke fase ini. Jadi ya bisa lah, teman-teman bisa. Apalagi yang sih penting ada contekannya dulu, Sis Eni. ada contekannya. Kemudian kalau saya dulu masuk pertemuan pertama itu belum ada contekan dari fasnya karena kelompok saya nggak dapat fas. Jadi ya ngawur, proses dibornya ngawur. Cuman ya setelah itu pertemuan kedua, ketiga, keempat malah saya dapat fas yang dia menetap di situ. Sedang kelompok lain di pertemuan pertama dapat fas, pertemuan kedua sampai terakhir nggak dapat fas. Wah, saya beruntung itu dapat fas di 3 pertemuan. Nah, kalau ini kan malah dapat pasnya di 4 pertemuan opo raelo. Semangat, semangat. Ya. Sangat seru kok, sebenarnya seru loh. Gimana Kak Pindes, ada tanggapan lain? Nah, monggo Kak Pindes kalau untuk tentang renungannya Kak Pindes mohon dibantu kita semua. Terima kasih Kak Nina, Bu Eni. Saya sih tadi mendengarkan penjelasan Bu Eni sudah sangat puas. Belum lagi ada contekan ya Bu Lili dan Bu Herna. Jadi sangat membantu para animator atau ketua kelompok untuk hari Rabu besok. Jadi terima kasih sekali ya Bu Eni ya sudah repot-repot mau bantu, mau menjelaskan untuk tugas kami di hari Rabu depan. Tambahan dari saya itu sedikit saja, kan tadi sudah sangat baik dari Bu Eni dan juga tambahan dari Kak Nina. Intinya Ibu Bapak, Bapaknya cuma satu ya Pak Tony. Iya, intinya adalah bahwa kita di TAT ini kan masih baru ya, jadi rileks aja, ya tidak usah tegang. Ya, karena kita masih meraba-raba juga. Jadi kalau hal yang baru tentu itu butuh waktu untuk kita dapat memahami lebih baik. Ya, jadi nggak apa-apa kalau misalkan di tengah jalan para ketua kelompok atau animator itu mengalami kebingungan, nggak apa-apa. Karena nanti akan dibantu dan didampingi oleh kami para fasilitator. Itu yang pertama. Jadi santai aja, rileks. Tadi di awal juga sempat diskusi dengan Kak Nina dan Bu Eni bahwa di metode TAT ini salah satu kelebihannya adalah sifatnya dinamis, ya tidak kaku. Maka kalau misalkan ada perbedaan, nggak apa-apa, ya tidak ada yang salah ataupun merasa lebih baik atau lebih benar. Ya, yang membedakan dari yang lainnya, metode TAT ini sama sekali tidak masuk ke dalam tafsiran. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke dalam tafsiran, nah itu yang salah. Ya, salah bukan salah tafsirannya, tapi tidak sesuai dengan teori TAT-nya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi kalau udah masuk ke tafsir yang tidak ada di dalam teksnya itu bisa dikatakan itu keluar dari metode TAT. Jadi nanti di akhir presentasi kita bisa evaluasi bersama. Itu aja.
Ya, selebihnya terserah. Ya, jadi kalau misalkan sudah masuk ke dalam tafsir, itu yang kurang sesuai dengan teori TAT. Karena kita mau setia terhadap teks. Makanya kan teks, amanat, dan tanggapan. Maka kita diminta untuk tetap setia pada teks. Meskipun kita tergoda untuk menafsirkan, tapi seperti yang tadi Bu Eni bilang di awal, kita harus seperti gelas yang kosong, yang kita mau hilangkan dulu nih segala macam tafsiran yang kita tahu, karena kita mau berada di bawah sabda Allah, ya, di bawah teks. Jadi yang kita cermati adalah teksnya, bukan tafsirannya. Itu aja dari saya. Selebihnya sudah sangat baik. Terima kasih Bu Eni, Kak Nina, dan Ibu Bapak semua. Ya, terima kasih Kak Findes. Ya, sebelum kita mau berakhir briefing ini masih ada waktu untuk yang masih belum jelas ingin bertanya. Atau Kak Findes mengupas perikopnya. Boleh? Markus 3 Harus di ya? sini. Di sini, Atau... Dis. Enggak apa-apa kan? Kan udah ngumpulin semua yang ketua kelompok ini. Yang Belum. Belum. Ada yang belum ya? Bu Bibi belum ya? Belum. Kak Nanti Findes malam mau Sudah. dikebut. share screen. Kak Findes share screen. Nggak apa-apa ini. Sudah sangat baik Bu Eni. Dari Bu Eni aja. Saya screen-nya. Monggo. Udah, ini langsung masuk ke dalam penjelasan. Ya, monggo Kak Findes menjelaskan. Oke, sebenarnya kan kalau kita lihat perikop Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6 ini kan paralel dengan Matius dan juga Lukas. Ini yang disebut dengan tradisi tertier ya, atau trinier. Jadi ada tradisi sekunder, ada tradisi apa ya sebutannya, saya lupa. Trinier ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Injil sinoptik itu, kalau kita lihat ada 3 Injil sinoptik yang mengangkatnya, berarti perikop ini bisa dikatakan besar kemungkinan terjadi secara historis. Itu yang perlu kita cermati dulu nih. Jadi kalau misalkan di dalam Injil Matius ada, Injil Markus ada, Injil Lukas ada, itu kemungkinan besar sifatnya historis. Nah, kalau hanya tradisinya premier, hanya satu, seperti Zakheus misalkan, yang minggu depan ya Kak Nina ya, kita akan bahas tuh ya, itu cuman ada dalam tradisi Lukas. Nah, sifat historisnya diragukan. Ya, tapi ingat ini hanya untuk kita ya, bukan untuk umat, karena takutnya nanti kalau umat dijelaskan ini tambah bingung. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat ini bahwa perikopnya sangat historis karena 3 penulis yaitu Matius, Markus, dan Lukas menulisnya dengan gaya bahasa masing-masing. Ya, ini yang disebut dengan tradisi trinier ya. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan, ini Bu Eni udah sangat baik loh mewarnai dan juga membuat kolometrisnya. Saya sekilas aja ya Ibu Bapak ya. Kan intinya bahwa Yesus itu tidak bukan berarti tidak melaksanakan hukum Taurat. Nah, kalau kita baca di Perjanjian Lama bahwa memang ada banyak perbuatan yang dilarang pada saat hari Sabat. Ya, salah satunya adalah melakukan sebuah kegiatan, apapun itu. Ya, itu nggak boleh dilakukan pada hari Sabat. Nah, Yesus itu dikatakan masuk ke dalam rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Berarti memang dari awal itu Yesus sudah diincar oleh para... Iya sayang. Bentar ya Jessica ya. Bentar ya. Dipanggil sama anak. Ya, jadi intinya bahwa Yesus itu sebenarnya sudah diincar oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Ya, kata supaya mereka itu kan merujuk pada orang Farisi. Coba kalau kita baca di perikop sebelumnya, itu jelas banget. Ya, jadi mereka di situ adalah orang-orang Farisi. Nah, dikatakan di sana kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Nah, Ibu Bapak, ini penting ya, bahwa kita itu harus membedakan etik dan etos. Ini saya pernah jelaskan dulu sekali di awal-awal pertemuan SOG ya. Semoga masih pada ingat ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena kita tahu hukumnya, itu yang disebut dengan etik atau etos. Ada yang masih ingat nggak? Enggak. Nah, lupa. Kacau. Ada dua perbedaannya, ada etik dan juga etos. Ingat ya, kalau kita melakukan sesuatu karena kita wajib, misalkan kayak kita melakukan puasa dan pantang. Nah, itu etik atau etos? Etik ya. Kak Nina lupa ya. Bu Eni masih ingat nggak? Lupa. Lupa ya. Jadi Etik intinya, ya? iya etik betul. Jadi intinya bahwa kita itu secara etik memang melakukan perbuatan itu. Ya, tetapi Yesus itu menekankan etosnya juga. Jadi kemanusiaan di atas hukum. Itu yang dimaksud pada perikop ini. Jadi Ibu Bapak kalau ada yang tanya, kok Yesus melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang pada hari Sabat? Bukan berarti Yesus melanggar hari Sabat, Ibu Bapak. Tetapi di sini Yesus ingin mengajarkan bahwa kemanusiaan melebihi hukum manapun. Ya, ini yang penting. Makanya kalau misalkan kita tidak sanggup pantang dan puasa karena kita punya mah, tidak usah pantang dan puasa. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Ya, atau kita lagi sakit, kita nggak sanggup datang ikut perayaan Ekaristi, nggak usah datang. Jelas ya Ibu Bapak ya, karena Yesus ingin menekankan bahwa kemanusiaan berada di atas hukum apapun. Ya, ini yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus. Maka saat Yesus mengatakan manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat. Berarti apa? Kalau mendiamkan orang yang sedang butuh bantuan, itu adalah perbuatan jahat. Sedangkan kita bisa menolongnya. Nah, ya, jangan kita terbatas karena hukum. Kalau kita bisa menolong orang lain, itu yang mau ditekankan. Ya, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Jadi kan kita kalau dalam perayaan Ekaristi itu kan selalu dimulai dengan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Nah, yang dimaksud di sini adalah lalai untuk berbuat baik. Itu juga suatu dosa. Nah, Yesus ingin menekankan bahwa kemanusiaan melebihi hukum manapun. Maka di ayat yang kelima, Ibu Bapak tolong perhatikan, penting sekali. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah, nah ini orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Orang-orang Herodian itu orang-orangnya Herodes untuk membunuh dia. Jadi mereka itu menganggap bahwa Yesus telah melanggar hukum Taurat. Tetapi sebenarnya jiwa dari perikop ini sangat indah, sangat penting Ibu Bapak. Jiwanya adalah bahwa kita diminta untuk mengutamakan kemanusiaan melebihi hukum keagamaan. Jadi kalau misalkan kita sedang mau ikut perayaan Ekaristi, di tengah jalan kita melihat orang yang butuh pertolongan, kita harus menolong orang itu. Meskipun mungkin kita nggak bisa datang perayaan Ekaristi. Itu gambaran ekstrimnya. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi jiwa dari perikop ini adalah kemanusiaan
di atas segala macam hukum yang ada di dunia. Ada berapa ini larangan dalam hukum Taurat yang nggak boleh dilakukan pada hari Sabat? Ada yang masih ingat nggak? Ada kok. Siapa ya? Kalau nggak salah Bu Eni atau Bu Herna. Di dalam renungannya itu ditulis. Ada berapa macam perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam hukum pada hari Sabat. Masih ingat nggak Bu Eni? Kayaknya Bu Eni deh. Atau Bu Herna ya? Masa? Bukan Bu Eni toh? Kan. Herna. Bu Herna. Saya ingat tuh Bukan, antara Bu Eni atau Bu Herna. bukan Ada saya berapa Bu sih, Herna? Kak Pindes. Hah? Bukan saya. Masa? Iya, Saya cari ya. Mungkin Sis Lucia ya. Hah? Mungkin Sis Lucia. Oh iya Bu Lucia ya. Bisa Ya. jadi. Iya Lucia. mungkin Bu Lucia. Iya. Pokoknya kan ada yang nulis. kan Sis Lucia paling hebat, paling jago soal gitu-gitu. Enggak lah. Enggak. Dia sangat terperinci soal itu. Iya ya. Ada pertanyaan nggak dengan perikop ini? Nah, pertanyaannya mungkin ini Kak, dan kesulitan dari peserta di kelompok 1 yang saya lihat adalah menghubungkan kata yang dipilih dengan perikop itu. Bagaimana Pak Kak, mengartikannya di dalam ini setelah dicari dari KBBI-nya, kemudian menuju ke arti di dalam teksnya, Kak. Mm-mm. Nah, itu mungkin pada kesulitannya di situ, Kak. Bagaimana mereka nyambungkan ya kata yang dipilih dengan perikop itu, di mana kan memang kita harus cari benang merahnya Kak itu. Iya, ini mah Bu Eni jagonya ini. Kalau dari saya sih memang butuh latihan sih. Kalau kita udah terbiasa akan lebih gampang. Repotnya kalau kita nggak pernah mau latihan, itu aja sih. Kalau kayak Bu Eni yang sering latihan, itu akan gampang sekali buat materi seperti ini. Kayak Bu Vivi, waktu awal-awal itu saya lihat, saya perhatikan akhir-akhirnya konsisten sekali dengan metode yang di SOG ya, Bu Vivi ya. Yang metode 5 langkah itu, situasi awal, setia sekali Bu Vivi. Sampai akhirnya saya lihat semakin tajam karena setia latihan. Setia sekali latihannya. Ya Bu Herna juga tuh. Jadi kalau misalkan kelihatan lah, orang-orang yang sering latihan, yang setia, itu akan semakin bagus renungannya, semakin tajam. Tapi kalau nggak pernah latihan akan sulit sih. Makanya kayak Bu Eni nih, waktu saya baca, udah pakai ini aja contohnya. Karena sudah bagus sekali. Izin ke Bu Eni, silakan pakai katanya. Oh ya sudah, bersyukur. Nah kan ini latihan sampai 3 kali Kak di perikop ini. Oh gitu ya Bu Eni ya? Bongkar pasang ya. Oh. Tadinya nggak bisa seperti ini. Iya benar. Masih kecampur sama tafsir kalau dulu saya. Masa Bu? Iya, pertama kali. Nggak paham. Oh. Sorry, kecampur dengan tafsirnya gimana? Kasih contoh aja coba Bu. Contohnya seperti yang berdosa, Sakius. Kalau saya malah Sakius ya betul ya. Murid pertama yang meninggalkan jala terus mengikut Yesus itu saya bilang itu pertobatan. Nah itu kata Pak Yongki, nah ini udah tafsir, jangan Bu Eni, kan gitu. Di recordingnya kayak gitu kan Kak. Iya, karena di teks nggak ada katanya kan. Nggak ada. Ya, I see. Di luar teks. Sedangkan untuk di AOG ini kan kita langsung tahu kesalahan kita di situ, makanya kita nggak ingin teman-teman itu mengulangi kesalahan kita yang dulu, jadi lebih diperjelas lagi gitu Kak. Yes. Ya. Tapi akhirnya karena kita lari saya rasa jadi geraknya ya seperti ini aja, di
di teksnya, Kak. Nggak bisa Ya, keluar jauh lagi. Apakah boleh kita terangkan di dalam teks ini tentang etik dan etos, Kak? Enggak juga, kan? boleh. Tapi jangan, katanya kan kita mau setia dengan teks ya. Iya. Jadi nggak masuk ke sana. Ini untuk antar kita aja. Jadi kalau misalkan nanti kita pewartaan, jiwa dari perikop ini yaitu tadi ya, bahwa kita harus mengutamakan kemanusiaan di atas hukum apapun itu. Ya karena banyak banget Bu Eni, Ibu Bapak, kita Katolik, kok kamu nggak ikut pantang dan puasa? Kok kamu nggak terima sakramen tobat? Kayak saya, Ibu Bapak, saya belum terima sakramen tobat loh sampai sekarang dalam masa prapaskah. Ya, kalau kalau yang apa fundamental atau yang Katolik konvensional itu pasti bakal menegur saya. Ya kan, tanpa tahu alasan kenapanya, langsung saya dimarahi. Iya. Nah, tapi dalam perikop ini Yesus ingin memberikan sebuah pesan, kita harus mengutamakan kemanusiaan di atas hukum apapun. Jadi kalau misalkan ada orang yang tanda petik melanggar aturan gereja, kita jangan langsung menghakimi, ya, karena kita harus mengutamakan kemanusiaan di atas hukum itu. Ya, Thank you Sis Lili. Sis Lili rasanya mau memang sudah lanjut selesai. kuliah. Makasih duluan ya. Makasih Pak Sama-sama. Vindes, Kak Nina, sama Sis Eni dan teman-teman semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Jadi mungkin yang ini arti secara pribadinya yang saya dulu juga salah ini, Kak. Jadi saya masuknya langsung ke sharing. Tetapi ternyata kita mengartikan secara pribadi dari teksnya itu yang kita tangkap. Kata yang dipilih apa dulu, kemudian baru ke sharingnya. Nah, itu yang dan sharingnya itu diminta, kenapa kok sharing yang saat ini bukan besok? Padahal ini yang saya ceritakan kan sudah mungkin agak lama, tetapi masih ada permenungan di mana kejadian ini saya bawa ke kejadian sekarang gitu, Kak. Tidak hanya misalnya mengulurkan tangan membantu satu orang itu, tetapi kepada sekarangnya itu apa yang dilakukan gitu, Kak. Jadi misalnya mengulurkan tangan, kita mengulurkan tangan sebetulnya kalau mau ini lebih detail lagi kepada orang yang mengenal, kepada orang yang tidak dikenal, kemudian kepada kaum miskin, miskin, difabel dan tersingkir. Maukah kita seperti itu? Maukah kita mengulurkan tangan pada musuh kita? Nah, kemudian maukah kita menerima uluran tangan orang seperti si sakit itu yang diminta Yesus mengulurkan tangan? Jadi dalamnya gitu, Kak, dari segi kita yang mengulurkan dan kita dari segi mau menerimanya apa enggak gitu, Kak. Jadi artinya dibikin dalam, jadi malah yang panjang di sini, Kak. Itu kalau dari pasnya sih. Mantap. Keren. Ibu Bapak ada pertanyaan lagi nggak? Iya. Kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup ya. Ya, untuk animator saya rasa sudah selesai ya. Untuk nanti di jam kita di fasilitator nanti ada sesi sendiri lagi, Kak Vindes. Ya, betul. Seperti itu ya. Ini saya mati. Mungkin kita bisa tutup kalau semua teman-teman sudah jelas untuk job testnya animator. Gitu ya. Halo? Ya, Dengar Kak. nggak ya suara saya? Benar. Ya, ini udah jam 15. Nanti kita tutup saja ya. Iya, kita tutup dulu ya sebentar ya. Ya. Sebentar, ini kok berisik. Baik, mari kita akhiri pertemuan Zoom briefing malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas segala bimbingan yang Engkau sertakan pada Zoom malam ini. Sehingga dengan selesainya briefing ini kami bisa mengerti dan maksud apa yang akan kami lakukan di pertemuan AOG nanti tanggal 5 April besok ini. Kami bersyukur atas hasil pertemuan ini yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua
agar nantinya kami semua bisa melayani dengan baik, penuh kasih dan rendah hati. Mohon kiranya semua peserta Engkau berkati, sehingga mereka pun ikut aktif dalam pertemuan AOG nanti. Setiap peserta turut terlibat, serta menjadikan kami semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas itu semua, semoga kami menjadi semakin takwa kepadamu. Demi Amin. Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Kak Vindes, Sis Eni, Kak thank Nina, you. makasih ya. Bu Terima kasih Eni, untuk Makasih, Bu semua Retna, teman-teman Vindes. Bu ketua Vivi, Bu kelompok Evi. ini. Tanya sebentar, Kak Ya, Vindes, untuk Ya, yang ya, hari ya. Rabu itu nanti pembukanya di handle saya atau langsung oleh Flash? Langsung si Vivi dulu, kan cuma sebentar itu harus cepat karena kita makan waktunya untuk di bor cukup lama. Jadi hanya cepat, silakan masuk ke dalam bor masing-masing gitu loh. Terus yang kriteria tadi yang ditampilkan tadi Diba- perlu Dibaca di dibacakan kelompok aja, bor. di bor Ya, aja. Kelompok betul, ya. Bu Vivi. Oke. Ya Supaya udah, nggak jadi saya cuma diulang-ulang. pembuka aja ya. Jadi doa pembuka berarti di saya berarti. Iya. Apa enggak? Iya, Iya. iya, Iya. iya. Atau kalau Bu Vivi mau tunjuk orang, nggak apa-apa. Takutnya kalau Bu Vivi semua capean. Doa iya, Ya, menyapa iya. supaya enggak habis waktu kan Kak Vindes ya. Jadi kan kita mau Langsung. on time atau kita nunggu ya kan. Kalau misalnya bisa sih ketua kelompok langsung ini ya, langsung cek ya. Kalau pas masuk absen Ya, Bu Vivi, sudah. terima kasih Bu Vivi. Ya. Jadi kemarin itu kan ada yang kritis ya. Katanya mulai jam 7, ini sudah jam 7:05 loh. Akhirnya kan masih 30 orang sekian gitu waktu itu. Saya tunggu sebentar ya. Nah, itu ya. Jadi minta tolong Iya, nanti mungkin ada ketua orang kelompoknya cerita mengecek waktu ya. muridnya, kelompoknya masing-masing ya, anggota kelompoknya langsung diworo-woro cepat masuk. Jadi supaya bor dimulai jam berapa jadinya? Kita tiktokan dulu aja biar kita ketua kelompok mempush temannya supaya on time masuknya, gitu ya. Siap. Oke, terima kasih. 10 ya, kasih waktu 10 menit ya. 10 menit ya. Oke, Setuju, thank setuju. you. Ya, thank you ya. Mm-mm. Ibu Bye. Bapak Thank semuanya, you Tuhan berkati, semuanya. buka dalam. Bye-bye. Terima kasih Bu Eni sekali lagi. Sama-sama, Kak.